Ya saudara, kita masih dalam khotbah berseri Galatia, Grace Alone, Christ Alone. Tapi sebelum kita memulai khotbah ini, izinkan saya secara publik di depan teman-teman semua, saya mau menegur Yoses hari ini. Kenapa saya lakukan ini di depan saudara? Karena saya ingin saudara merasakan walaupun sedikit ketegangan yang dirasakan oleh orang-orang Kristen di Antioquia waktu itu. Ketegangan waktu Paulus menegur Petrus di depan publik saudara. Sedikit deg-degan tadi saudara mau menegur apa ya. Dan untuk mengerti kenapa Paulus menegur Petrus, mari kita masuk ke dalam teks kita hari ini. Dan by the way, tegurannya gak ada ya guys ya, tadi hanya gimmick, gak usah ditungguin. Siapa tahu in case masih ada yang nungguin, Pets mau negur Yoses apa nih, seru nih drama ya. Nggak ada drama hari ini saudara ya, nggak ada ditegur apa-apa. Tapi saya hanya ingin memberikan suasana hari itu. Ketegangan yang terjadi di dalam jemaat Kristen di Antioquia. Kita baca Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Hanya 4 ayat saudara, karena hanya sedikit saya mau ajak kita semua membaca ayat 11 sampai yang 14 dengan sungguh-sungguh. Dengan suara yang kuat. Ini adalah firman Tuhan dari Galatia 2 ayat 11 sampai 14. 1, 2, 3. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Demikian firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini saya beri judul Breaking Free from Hypocrisy atau bebas dari kemunafikan. Nah saudara, minggu lalu saya mendapatkan feedback bahwa khotbah dengan poin-poin itu mudah untuk dimengerti. Jadi izinkan saya lanjutkan mekanisme ini menggunakan poin. So ada 3 poin hari ini. Ada yang pertama bahaya kemunafikan. Yang kedua takut akan manusia itu bertentangan dengan Injil. Dan yang ketiga hidup sejalan dengan Injil. So langsung saja kita masuk ke poin yang pertama yaitu bahaya kemunafikan. Nah saudara, kita sudah tahu ya, minggu lalu kita belajar bahwa Petrus sudah sepakat dengan Paulus bahwa enggak ada yang perlu ditambahkan kepada Injil. Kita sudah melihat bahwa minggu lalu Titus tidak dipaksa untuk bersunat. Ya, Yakobus, Petrus, Yohanes, Paulus dan Barnabas mereka berjabat tangan. Mereka sepakat bahwa tidak ada yang harus ditambahkan kepada Injil. Bahwa tidak perlu menjadi orang Yahudi untuk menjadi orang Kristen. Nah saudara, kalau saudara ingat gereja di Antioquia adalah gereja yang mayoritasnya Gentiles atau non-Yahudi. Nah ketika pertama Petrus datang ke Antioquia, perhatikan ia makan sehidangan, satu meja nongkrong dengan orang-orang yang tidak bersunat. Kita balik lagi ke ayat 12 tadi ya. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia, ini Petrus ya, makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Saudara, Petrus nongkrong sama orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat saudara. Ia duduk makan bersama. Bayangin mungkin di situ ada makanan-makanan yang dilarang bagi orang Yahudi tapi boleh untuk orang-orang non-Yahudi. Mungkin ada samcan goreng dari restoran Kyunyuk saudara ya. Ada bakut, ada udang goreng saudara. Ada kepiting saus padang, semua yang haram. Yang gak boleh dimakan oleh orang-orang Yahudi. Dan ada satu lagi yang gak boleh dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka gak boleh makan bersama orang-orang non-Yahudi. Mungkin buat kita biasa ya, kita duduk satu meja, berbeda suku, berbeda budaya. Namun bagi orang Yahudi ini gak boleh saudara. Bukan karena hanya kesukuan, tetapi mereka punya hukum yang mengatakan bahwa orang-orang Gentiles, orang-orang non-Yahudi ini kotor. Jadi gak boleh duduk semeja, nongkrong semeja itu gak boleh saudara. Nah perhatikan, Petrus yang adalah orang Yahudi, kita tarik lagi, kita ingatkan lagi bahwa dia percaya bahwa ada kebebasan dalam Injil yang mempersatukan. Dia juga tahu nggak perlu jadi Yahudi untuk selamat. Bahkan kalau saudara baca kisah Petrus, ia pernah mengalami sebuah penglihatan ya. Bahwa dari surga itu turun ada kain besar.
Ada binatang-binatang yang haram di dalamnya. Lalu ada suara, Petrus sembelihlah dan makanlah. Petrus berkata, Tuhan, aku gak pernah makan sesuatu yang tidak tahir. Tuhan menjawab, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, dalam konteks kisah ini saudara, Petrus akhirnya tahu bahwa keselamatan tidak hanya untuk orang Yahudi. Injil tidak hanya untuk orang Yahudi. Tetapi buat semua bangsa, semua orang yang percaya pada pemberitaan Injil, apapun sukunya. Makanya setelah mimpi itu setelah penglihatan itu, Petrus diutus untuk melayani dan membaptis Cornelius yang adalah orang Romawi. For your information, Cornelius bukan orang Yahudi, ia orang Romawi. Ia tahu benar sebenarnya, Petrus tahu benar bahwa gak perlu menjadi Yahudi untuk menjadi selamat. Jabat tangannya dengan Paulus bukan tanpa dasar. Karena ia sungguh percaya itu, ia sungguh percaya punya dasar yang kuat, ia mengalami sendiri bahwa Injil tidak hanya untuk orang Yahudi. Tetapi saudara, ketika beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia mulai geser sedikit. Tadinya mungkin duduk bareng orang non-Yahudi, ia mulai geser sedikit. Akhirnya dia pergi mengundurkan diri, menjauhi saudara-saudara yang tidak bersunat. Hari itu mungkin orang-orang dari kalangan Yakobus berkata, Petrus, ngapain lu nongkrong sama orang-orang non-Yahudi? Kamu kan Yahudi. Terus lihat piringnya, oh apa itu? Babi ya? Udang ya? Wah, salah besar nih kamu nih. Pelan-pelan Petrus mengundurkan diri dan menjauhi orang-orang yang non-Yahudi. Kita balik ke ayat 12 dan 13. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Ini yang tadi. Tetapi setelah mereka datang, mereka ini siapa? Kalangan dari Yakobus. Ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret dalam kemunafikan mereka. Paulus mengatakan bahwa apa yang Petrus lakukan adalah kemunafikan. Kenapa? Karena munafik itu kita ngerti kebenarannya, yang kita omongin, yang kita percaya beda sama kelakuan kita. Yang Petrus lakukan adalah kemunafikan karena Petrus tahu kebenarannya, ia berjabat tangan, ia mengakui gak perlu ada penambah dalam Injil, gak perlu menjadi Yahudi untuk selamat. Tapi ia tidak melakukannya. Ya ia melakukannya ya, tapi dalam kondisi tertentu. Waktu gak ada kalangan Yakobus, begitu kalangan Yakobus datang, saya mundur deh. Ya tahu hukum makanan, hukum pakaian ini merupakan tradisi Yahudi. Gak perlu untuk semua orang. Ada kebebasan budaya lewat Injil. Tapi Petrus tidak melakukan apa yang dipercayai dan diakuinya. Makanya Paulus bilang, Petrus munafik. Dan yang paling parah ternyata kemunafikan ini menyebar, saudara. Sehingga Barnabas ikut terseret. Nah, for your information, sekali lagi saya mau ingetin ya, Barnabas ini adalah pelayan bagi orang-orang non-Yahudi. Tapi bayangkan, apakah tidak ironis saudara, pelayan orang-orang non-Yahudi menjauhi orang-orang non-Yahudi? Ia terkenal orang yang lembut hatinya. Ketika Paulus pertama bertobat, gak ada yang berani itu deketin Paulus. Barnabas mendekati dan membimbing Paulus. Tapi hari itu ia terseret. Ia yang harusnya melayani orang-orang Kristen non-Yahudi, malah menjauhi mereka. Bayangkan saudara, ada seorang pembalap profesional. Ia berlatih bertahun-tahun. Ia dikenal sebagai pembalap yang hebat. Ia sering berbicara di media tentang keberanian, kecepatan, semangat kompetisi. Tapi tiba-tiba ada suatu kejuaraan balapan, tapi ia menolak turun karena takut kalah. Takut dikritik. Ini aneh saudara. Ia tahu panggilannya pembalap, tapi ia gak mau balapan saudara. Sama kayak Barnabas. Ia tahu panggilannya bagi orang-orang non-Yahudi. Tapi dia mengundurkan diri. Sangat ironis. Dan ini mengajari bahwa gak ada dari kita yang kebal dari kemunafikan. Saya dan saudara tidak kebal. Petrus berkompromi dengan kebenaran. Ia tahu mana yang benar tapi ia berkompromi.
Saudara bayangkan saya yang minggu lalu mungkin berkhotbah tentang tidak memandang muka. Tapi hari ini ketika saya menyambut saudara di pintu depan, saya pilih-pilih yang saya salami dan yang tidak saya salami. Wah, ibu ini belum catokan nih, saya nggak mau salamin. Sam nggak pakai wax, di rambutnya berantakan, saya nggak mau salami. Ternyata saya pilih-pilih, saya lihat memandang muka saudara, saya berkompromi, saya munafik. Selalu saudara berpikir, oh ternyata boleh ya memandang muka. Ternyata apa yang dikatakan oleh Pets tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Lalu mulai budaya ini mengakar dan menyebar. Karena gak ada yang kebal, komunitas ini, gereja ini menjadi komunitas yang munafik dan berkompromi. Komunitas ini menjadi komunitas yang rusak saudara. Ini bahaya pertama dari kemunafikan. Kemunafikan menular dan merusak. Nah saudara, plus kebanggaan rasial sudah merasuk di dalam Petrus. Ia masih merasa orang-orang Yahudi lebih baik daripada orang-orang non-Yahudi. Di balik topeng moralnya, di balik topeng agamawinya, ia memandang rendah ternyata orang-orang non-Yahudi. Kebanggaan budayanya menjadi lebih penting daripada kesatuan Injil. Kesatuan yang sebenarnya ia setuju, tapi tidak dihidupi. Dan kemunafikan Petrus ini membangun sekat-sekat di dalam gereja. Nah seperti di poin yang sebelumnya, poin ini ya, kemunafikan itu menular dan merusak. Ternyata saudara bukan hanya Barnabas, tetapi orang-orang Yahudi yang lain turut berlaku munafik. Coba sekarang kita sedikit berperan sebagai orang-orang non-Yahudi di Antioquia. Lagi makan bareng, tiba-tiba seorang soko guru jemaat yang namanya Petrus menolak makan sama kita. Lama-lama Barnabas juga ikut. Terus semua orang Yahudi Kristen di sana juga menolak makan sama kita. Tentu kita akan berpikir, wah ternyata kita ini orang Kristen kelas 2 ya. Ternyata yang nomor 1 itu orang Kristen Yahudi. Berarti aku ini gak akan diterima sepenuhnya sama Tuhan kalau aku gak mengikuti adat istiadat Yahudi. Kalau aku gak disunat, kalau aku gak jadi Yahudi, aku nih orang Kristen kelas 2. Pecah saudara. Yang harusnya ada kesatuan dalam Injil, malah ada kelas-kelas yang dibuat di dalam gereja. Kelas 1 orang Yahudi, kelas 2 orang non-Yahudi. Ada perpecahan. Sebab itulah ini bahaya kemunafikan yang kedua. Kemunafikan menghancurkan kesatuan. Menular, merusak, dan menghancurkan kesatuan. Nah saudara, pertanyaannya, apa yang membuat Petrus dan Barnabas terjerat kemunafikan? Perhatikan ayat 12 dan perhatikan yang di highlight ya. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka. Karena apa saudara, baca bersama-sama? Karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ternyata ia takut saudara. Ia takut akan manusia, ia takut dikritik, takut diomongin, takut dipandang buruk oleh orang-orang Judaizer, oleh orang-orang Yahudi ini. Dan saudara, ternyata takut akan manusia ini bertentangan dengan Injil. Ini poin yang kedua. Nah saudara, Paulus berkata, kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Ayat 14, Paulus berkata, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Paulus berkata kelakuanmu itu enggak sesuai dengan Injil. Kenapa? Kita akan belajar bersama-sama. Kita tarik ke akarnya, kenapa Petrus munafik? Karena ia takut. Karena ia takut akan pandangan orang lain, ia takut dikritik. Ia takut diomongin, takut dimusuhin. Nggak dijelaskan takutnya kenapa. Mungkin takut akan keluarganya. Akan dibully, akan dianiaya. Ia takut ditolak. Ternyata Petrus menempatkan penerimaannya pada manusia.
Dan ia takut kehilangan itu. Dan hari itu Petrus sedang melakukan praktek yang namanya legalisme. Apa itu legalisme, saudara? Mari luruskan sejenak ya. Kadang-kadang kita berpikir legalisme itu kalau kita dikhotbahin harus taat, itu legalisme. Enggak, saudara. Legalisme berarti menempatkan sesuatu selain Yesus untuk diterima di hadapan Tuhan. Dan legalisme selalu melahirkan kesombongan, ketakutan, dan perpecahan. Petrus berusaha menambahkan penerimaan yang ia dapatkan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ditambahin penerimaan dari orang lain. Itu melahirkan apa? Kesombongan. Kenapa? Ia terbukti merasa lebih baik dari orang-orang non-Yahudi. Itu melahirkan ketakutan. Ketakutan apa? Takut gak diterima lagi oleh karangan Yahudi. Dan juga melahirkan perpecahan. Karena ada orang-orang yang merasa dibeda-bedakan. Saudara, saya akan berikan contoh yang dekat dengan kita. Supaya kita sadar bahwa kita juga sering terjebak di dalam legalisme. Saudara, kadang kita merasa punya keluarga yang utuh, baik-baik aja, gak pernah bercerai. Lalu kita merasa lebih baik daripada orang-orang yang punya keluarga seperti itu. Contohnya beberapa orang tua mungkin gak pengen anak-anaknya bermain dengan teman-teman yang orang tuanya bercerai. Mereka merasa keluargaku ini baik, latar belakangnya bersih. Kami gak pingin reputasi kami hancur karena anak-anak kami dekat dengan keluarga yang berantakan. Saat saudara sedang melakukan itu, you are doing legalism. Sama, melahirkan kesombongan. Sombong, keluargaku lebih baik daripada keluarga mereka. Keluargaku loh ini utuh, gak pecah, gak kayak mereka. Menimbulkan ketakutan, takut apa? Takut reputasi hancur kalau anak-anakku bermain sama mereka. Dan tentu melahirkan perpecahan. Karena akan ada pembeda sekat-sekat yang memecahkan, yang menghancurkan. Contoh lain. Ini contoh yang sudah dibahas Yoses tadi. Kita suka berkata kita ini gereja yang lebih baik karena kita gospel center. Saudara, saya kasih tahu ya, mengkhotbahkan Injil yang benar itu sebuah keharusan. Tetapi lalu kita tidak boleh sombong karena kita adalah gereja yang berpusat pada Injil. Kita menganggap gereja yang tidak gospel center lebih buruk. Sebenarnya saat kita menjadi seperti itu, kita sedang menjadi Farisi Injil. Kita sedang menjadi gospel centered legalis. Kita seakan-akan bilang, saudara, untuk selamat yang pertama kalian harus percaya pada pemberitaan Injil. Yang kedua bergereja di gereja gospel center. Sama aja, saudara. Kita sedang menambahkan sesuatu pada Injil. Gak cukup percaya Injil, harus gereja di UC. Gitu, saudara. Sama, ini melahirkan kesombongan, ketakutan, dan perpecahan. Sombong, gereja kita lebih baik ini. Kalau ada seminar-seminar di luar, seminar kepemimpinan, seminar discipleship, seminar praise and worship yang bukan gereja gospel center, gak usah ikut ah. Melahirkan ketakutan. Takut apa, saudara? Takut kalau kita gak gereja gospel center, kita gak selamat nih. Waduh, gawat. Kalau kita gak percaya predestinasi, kita gak selamat nih. Yang menyelamatkan bukan lu percaya predestinasi atau enggak. Yang menyelamatkan adalah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan menimbulkan perpecahan. Perpecahan antar gereja nantinya, saling membandingkan, saling merasa lebih baik satu dengan yang lain. Saudara, saya berdoa di sini tidak ada yang menjadi Farisi Injil. Tidak ada yang menjadi gospel center legalis. Tidak ada dari kita yang merasa lebih baik dari gereja yang lain. Kalau kita mengerti Injil yang benar, itu pun juga karena anugerah Tuhan yang dicurahkan dalam hidup setiap kita. Bilang kanan kiri, ayo jangan begitu. Oke. Saudara, kesimpulannya adalah kalau kita menambahkan suatu kualifikasi pada keselamatan yang Tuhan berikan melalui kasih karunia-Nya, kita sedang melawan Injil. Kita sedang terjebak di dalam legalisme. Saya mau kutip J.D. Greer. Di dalam Kristus tidak ada orang baik atau orang jahat. Pemenang atau pecundang. Orang yang berhasil atau orang yang tidak berhasil. Yang ada hanyalah pemberontak yang jahat, mati dan sakit karena dosa. Tanpa Tuhan dan tanpa harapan di dunia ini. Yang diselamatkan Tuhan melalui tindakan kasih karunia semata. Ini kita yang sebenarnya, saudara. Kalau kita paham kebenaran ini, maka kita gak akan merasa lebih baik dari orang lain. Kita gak akan sombong, kita gak akan membeda-bedakan. Perpecahan bisa dihindari.
Nah, saudara, yang membuat kita takut untuk melakukan kebenaran yang kita percaya, melakukan Injil, hidup sejalan dengan Injil apa, saudara? Sama kayak Petrus, kita takut ditolak, kita takut dikucilkan, kita takut gak aman di posisi kita. Takut dibilang so bener, saudara. Takut adalah akarnya, takut akan manusia, saudara ya. Dan ini gak sejalan dengan Injil. Saudara, saya tuh takut naik wahana di taman bermain. Ada yang sama dengan saya, boleh angkat tangan? Banyak, saudara ya. Kemarin saya sempat pergi ke sebuah theme park dan ada satu roller coaster yang sangat ekstrim. Saya mau dibujuk, mau ditarik, mau dipaksa, gak mau, saudara. Kecuali dikasih uang 1 M, mungkin mau. Karena apa? Karena saya takut, saudara. Itu padahal ada pengamannya, saudara ya, tapi saya takut karena apa? Karena saya gak merasa aman. Saya gak percaya sama pengaman yang ada di roller coaster. Di satu sisi orang yang berani, karena dia tahu dia aman, dia percaya sama pengaman yang ada di roller coaster. Ia mau dipontang-panting, kepala di atas, kepala di bawah. Dengan kecepatan yang sangat tinggi. Posisi yang sangat tinggi di atas sana. Gak takut, saudara, dia tahu dia aman. Sama, saudara, dalam hidup. Ketakutan timbul dari hati yang tidak percaya akan rasa aman yang dari Tuhan. Makanya berusaha mencari keamanan di tempat lain. Sama kayak Petrus, berusaha mencari keamanan dan penerimaannya di dalam orang-orang Yahudi yang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa lepas dari rasa takut akan manusia yang akhirnya membuat kita kompromi, yang membuat kita munafik, saudara. Ini jawabannya ada di poin terakhir hari ini, yaitu hidup sejalan dengan Injil. Kita sering bilang kita tahu Injil, tapi kita gak percaya bahwa kita aman di dalam Tuhan. Kita takut ditolak, karena kita gak percaya bahwa kita aman dalam penerimaan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena hati kita ini masih bergumul dengan dosa. Dan ini adalah bukti bahwa Injil seringkali sampai di kepala, kita tahu konsepnya, tapi tidak dihidupi. Kita hidup gak sejalan dengan Injil. Dan inilah yang dikatakan Paulus ketika menegur Petrus. Ayat 14 sampai 16. Perhatikan ya. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, maksudnya adalah Petrus, kamu ini sudah bebas, merasakan kebebasan untuk tidak lagi hidup secara Yahudi. Kamu udah makan sama orang-orang non-Yahudi. Bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa lain. Dia sarkasme, saudara ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun, perhatikan, dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Perhatikan Paulus menegur Petrus. Tapi ia gak berkata, Petrus, kamu gak boleh munafik. Petrus, kamu gak boleh kompromi. Kamu gak boleh rasis. Enggak, saudara. Paulus tidak mengadres perilaku Petrus. Paulus mengadres akar permasalahannya. Hati Petrus. Paulus gak berkata, kamu melanggar peraturan loh Petrus. Paulus berkata, kamu lupa apa itu Injil. Kamu lupa apa yang dikatakan Injil. Sehingga akhirnya kamu berlaku seperti orang yang tidak mengerti Injil. Tidak percaya Injil. Kamu lupa, perhatikan bahwa gak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum. Kamu lupa bahwa semuanya adalah kasih karunia. Dan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kemunafikan dan kompromi Petrus lahir dari rasa takut. Itulah sebabnya Paulus menegur dengan Injil. Petrus yang ketakutan gak perlu ditakut-takuti lagi, saudara. Perhatikan kalau dosa kita adalah berdasarkan ketakutan. Yang bisa membuat kita sadar adalah ketika kita dikasih tahu bahwa kita aman. Kayak saya, saudara. Kalau takut naik roller coaster dikasih tahu apa aman kok. Ini itu kuat banget. Kamu lebih
akan lebih aman yang roller coaster daripada nyebrang jalan. Rasio kecelakaan naik roller coaster itu lebih sedikit daripada rasio kecelakaan nyebrang jalan. Kamu aman. Kalau dosa kita berdasarkan ketakutan akan manusia, yang perlu kita dengarkan adalah kita aman di dalam Kristus. Sehingga akhirnya kita bisa melakukan hal-hal yang harusnya kita lakukan. Hal yang benar di luar ketakutan kita. Paulus berkata, Petrus, kamu takut ditolak oleh orang-orang. Karena kamu lupa kamu sudah menerima anugerah. Kamu lupa kamu sudah menyangkal Yesus 3 kali tapi diampuni dan diterima dalam kasih karunia Tuhan. Kamu lupa kamu aman dalam penerimaan Yesus Kristus. Sehingga kamu masih cari penerimaan di orang-orang Yahudi yang lain. Dan saudara, inilah yang Injil tawarkan. Inilah yang Injil kerjakan dalam hati setiap kita. Injil mengobati akar permasalahannya, bukan sekedar perilakunya. Injil menata ulang hati kita. Yang udah berbelok saudara, yang udah bengkok, dikalibrasi lagi, ditata lagi. Supaya kembali sejalan dengan firman Tuhan. Sekali lagi yang membuat kita kompromi apa sih? Kita takut ditolak kok, kita takut pendapat orang akan kita. Sama munafik, kita kan kayak pakai topeng ya, berpura-pura, wah aku nih orang yang mengerti Injil. Tapi di satu momen ketika orang melihat, kita takut nanti kita dibilang, sok Injil kamu. Takut kata orang. Takut ditolak. Itulah permasalahan hati setiap kita, saudara. Kemunafikan itu lahir dari rasa takut akan manusia. Saudara, saya akan simpulkan dengan satu statement. Ketika kita munafik, sebenarnya kita sedang menempatkan keamanan kita di tempat lain selain Tuhan. Dan berarti itu kita sedang tidak percaya kepada satu-satunya rasa aman yang sejati. Saudara, agama menakuti kita dengan berkata, kamu munafik dan kompromi karena takut. Kalau kamu munafik, kamu akan kehilangan berkat Tuhan. Wah, saudara, ditakut-takutin. Padahal akarnya ketakutan, makin ditakut-takutin, wah. Saudara, makin pakai topeng. Lalu menjadi tidak munafik, tapi karena takut kehilangan berkat Tuhan. Tapi Injil berkata kepada kita, kamu munafik dan kompromi karena takut, sini-sini. Biar kamu diingetin kalau kamu aman di dalam Kristus. Sini-sini. Biar kamu diingetin bahwa gak ada yang bisa menghancurkan penerimaan kamu yang kamu terima di dalam Yesus Kristus. Sini-sini. Biar kamu diingetin kamu gak perlu takut. Biar kamu terus bisa hidup sejalan dengan apa yang kamu percayai, sejalan dengan Injil. Kamu bisa bebas dari rasa takut. Kamu gak perlu munafik. Kamu gak perlu kompromi. Sini-sini. Kamu aman di dalam Kristus. Amin. Bilang ke kanan kiri, kamu aman dalam Kristus. Biar kita diingatin, kita nih aman di dalam Kristus. Kristus yang apa? Kristus yang tidak takut akan manusia. Tetapi taat sepenuh kepada kehendak Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Supaya saya dan saudara yang berdosa, yang seharusnya menerima hukuman, yang seharusnya binasa, bisa aman di dalam pengorbanannya. Aman dalam keselamatan. Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Aman dari hukuman dan kutuk dosa kita yang harusnya menerima hukuman, kita yang harusnya menerima kutuk dosa. Tapi Kristus yang terima di kayu salib. Aman dalam posisimu di hadapan Tuhan. Kamu adalah anak-anaknya. Kamu dulu musuhnya namun diperdamaikan lewat pengorbanan Kristus. Aman dalam statusmu di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan melihat saudara, Tuhan melihat Kristus. Aman di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita perlu terus mendengar Injil. Sekali lagi, Injil bukan sekedar syarat keselamatan. Tapi Injil yang akan terus membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Melalui Injil, Roh Kudus secara aktif mengerjakan hati kita. Agar kita terus percaya bahwa kita aman di dalam Kristus. Dan bukan cuma perasaan.
Tapi status yang pasti, status objektif kita di hadapan Allah melalui pembenaran yang Kristus berikan bagi kita. Amin. Saya akan lemparkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apa yang saya takutkan ketika saya berlaku munafik dan kompromi? Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita renungkan ini bersama-sama. Apa yang selama ini saya takutkan ketika saya berlaku munafik dan kompromi? Mari jujur saudara. Mungkin kita berkata, aku gak pernah munafik, gak pernah kompromi, gak pernah takut akan manusia. Tapi perhatikan, Tuhan tahu hati saudara. Apa yang saya takutkan ketika saya berlaku munafik dan kompromi. Dan inilah obatnya saudara buat kita. Rasa aman dalam Kristus membebaskan kita dari rasa takut akan manusia. Untuk memampukan kita hidup sejalan dengan Injil. Saya berdoa saudara kita terus menyadari kebenaran ini. Agar kita bisa terus hidup sejalan dengan Injil. Agar kita bisa melakukan apa yang kita katakan, apa yang kita percayai. Agar Injil tidak hanya berhenti di kepala kita, tapi juga nyata dalam hati dan hidup kita. Amin. Mari kita responi firman Tuhan hari ini dengan berkata, menyanyi bersama-sama. Kristuslah harapan kita di dalam hidup dan dalam kematian.